Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut soal tata kelola BGN pasca pergantian kepemimpinan yang baru, sudah terhubung bersama kami Bapak Muhammad Kodari selaku Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Selamat malam Pak Kodari. Selamat malam, Baik, Dev. terima kasih Pak Kodari sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Kita melihat ada pergantian Kepala BGN yang baru saja dilakukan. Nah, apa yang kemudian bisa dijadikan kepastian begitu dari pemerintah kepada masyarakat bahwa pergantian pimpinan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada jutaan penerima manfaat yang sudah tercover, yang sudah dijangkau oleh MBG sejauh ini? Ya, pertama, sepengetahuan saya, SPPG dan MBG ini sudah punya SOP ya, dan ini sudah berjalan dan terbukti dari pergantian dari Pak Dadan kepada Bu Nani, tidak terjadi permasalahan dalam implementasi, walaupun kemudian memang untuk sebagian periode dari Bu Nani yang pendek itu, notabene berada dalam masa libur. Yang kedua, yang kedua, ada suara masuk ya? Boleh Pak Kodari, silahkan dilanjutkan. Yang kedua begini, tadi kita udah lihat sendiri bahwa Pak Sudaryono melakukan sidak kepada dua SPPG dan semuanya berjalan seperti biasa. Beliau sidak kan dini hari karena memang itu momentum untuk persiapan makanan yang akan didistribusikan pada pagi harinya. Kebetulan kemarin sore-sore saya ketemu dengan Pak Sudaryono juga untuk menyampaikan beberapa masukan dan saran dari pengalaman saya selama ini di pemerintahan, baik dari pengalaman di kantor staf kepresidenan maupun pengalaman saya di Badan Komunikasi Pemerintahan. Jadi waktu saya datang itu Pak Sudaryono sedang menyelesaikan rapat dengan para pimpinan dan para staf di BGN, dan ya kalau bicara mengenai operasional kita tahu semuanya berjalan dengan baik. Saya yakin pada hari ini kegiatan MBG tetap berjalan seperti biasa. Itu kalau berkaitan dengan mengenai pelaksanaan dan implementasi MBG, Mas Dev. Baik, kalau begitu Pak. Tapi ini kan boleh dibilang sebagai pimpinan baru tentu juga ada target-target yang diberikan begitu dari Presiden kepada Pak Sudaryono ya. Apa saja itu? Pertama, kalau kita bicara permasalahan yang ada di BGN kan ada dua kategori ya. Pertama permasalahan hukum, dan yang kedua permasalahan tata laksana. Nah, untuk permasalahan hukum ini kan sudah menjadi ranah dari APH dan kita tunggu saja perkembangan proses selanjutnya. Untuk tata laksana di masa Ibu Nani sudah ada beberapa rumusan. Yang penting misalnya agar SPPG yang sedang berjalan untuk lebih berfokus kepada target-target yang masih kurang dan penting, yaitu kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemudian untuk mengejar SPPG yang berada di 3 wilayah ya, yang terpencil, yang pelosok ya, 3T itulah ya, itu yang jadi prioritas. Nah, saya belum tahu persis seberapa jauh implementasi dari rencana-rencana ini sempat terlaksana pada masa Ibu Nani, karena seperti yang tadi saya sampaikan, untuk sebagian besar periodenya justru berada pada masa libur. Nah, beberapa ide dan gagasan yang lain yang juga saya ingat dan relevan adalah mengenai penataan sistem insentif, di mana sistem insentif yang selama ini atau saat ini berjalan adalah pukul rata untuk setiap SPPG, kemudian nanti akan disesuaikan dengan jumlah penerima gitu. Dan itu bisa menghasilkan suatu efisiensi karena nanti akan sesuai dengan jumlah penerima. Tidak pukul rata SPPG yang ada mendapatkan 6 juta rupiah per hari. Tentunya ada banyak dan masih ada beberapa rencana tata kelola yang lain yang kalau saya ingat rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang saya sempat ikuti, itu diberikan waktu 1 bulan oleh Bapak Presiden kepada Kemenko Pangan, dalam hal ini Pak Zulkifli Hasan, untuk mengkonsolidasikan berbagai macam masukan dan saran untuk perbaikan MBG dari berbagai macam KL yang terkait, misalnya seperti Dasmen, Kementerian Kesehatan, mungkin BPOM juga ya, tapi terutama dari BGN sendiri.
Saya yakin Pak Sudaryono sudah mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada, sekaligus juga menyiapkan rencana-rencana solusi yang ke depan. Beberapa yang saya bisa tambahkan adalah soal gradasi. Bagaimana nanti SPPG akan dibuat menjadi 3 kelompok ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Itu yang mau dikejar adalah kelompok A dan diharapkan bisa masuk semua kepada kelompok A. Dan mungkin kalau dengar pernyataan Pak Sudaryono di bagian depan acara ini tadi, kalau tidak lolos kategori C bisa-bisa ditutup itu karena memang tidak bisa memenuhi persyaratan yang mendasar. Demikian Mas Dev. Baik, jadi ada banyak sebetulnya poinnya ya, ada hukum, ada tata laksana, kemudian soal target, sistem insentif, gradasi. Nah, yang sebetulnya jadi prioritas utama yang mana Pak Kodari? Dari perbincangan kemarin nampaknya harus semua ya berjalan pada saat bersamaan, dan saya kira itu yang sedang dijejaki oleh Pak Sudaryono dan tim dari semua mekanisme, dari semua rencana tata laksana yang ada akan diturunkan menjadi langkah-langkah yang operasional yang konkret di lapangan. Salah satu contoh misalnya yang kemarin saya sampaikan kepada beliau, bagaimana pada bulan September 2025 dari KSP mengingatkan PGN untuk segera menerapkan SLAS atau sertifikasi layak sanitasi dan higienis ya, untuk menjaga kualitas produk dan kualitas proses dari MBG yang dihasilkan oleh SPPG. Dan saya mengingatkan bahwa sampai dengan bulan Juli ini, sepengetahuan saya, itu baru separuh dari SPPG yang telah mendapatkan SLAS, begitu. Padahal seharusnya semua SPPG harus bisa segera mendapatkan SLAS. Jadi saya meminta kepada Mas Sudaryono untuk memberikan perhatian khusus soal SLAS ini. Dan itu memerlukan koordinasi dengan Kemendagri, dengan kepala-kepala daerah, karena SLAS itu yang mengeluarkan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Jadi harus ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik antara PGN dengan Dinas Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi faktor komunikasi dan koordinasi juga harus ditingkatkan dalam memperbaiki MBG. Baik, jadi ini memang ada banyak hal yang kemudian harus ditata begitu ya, termasuk tadi soal koordinasi, soal komunikasi begitu, dan tentu ini juga mungkin akan lebih mudah begitu ya ketika... Dan saya optimis ya Pak Sudaryono, karena beliau muda tentunya sangat lincah, jam 2 pagi. Sidak, kemudian juga sangat komunikatif ya. Tadi di salah satu, mungkin di media sosial saya melihat bagaimana beliau bertemu dengan para mitra yang pada beberapa waktu yang lalu itu protes ya, marah-marah, demo dan seterusnya. Jadi memang selayaknya BGN melihat para mitra itu sebagai kawan bukan sebagai lawan. Karena notabene selama ini MBG bisa berjalan karena adanya mitra begitu. Betul. Tanpa ada mitra yang membangun SPPG tidak mungkin bisa delivery sampai dengan 63 juta penerima dalam waktu yang begitu singkat. Bahwasanya kemudian ada masalah ya tentunya itu harus diperbaiki dan pastinya akan lebih mudah disampaikan dan dimintakan kepada para mitra dan SPPG kalau perspektifnya adalah kawan dan bukan lawan gitu. Nah, saya lihat Pak Sudaryono sangat luwes bertemu dan mendengarkan masukan dan saran serta aspirasi dari mitra MBG. Bukan berarti kemudian diikuti semua, justru momentum itu adalah kesempatan bagi Kepala BGN dan BGN untuk bisa menyampaikan perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Ujung-ujungnya toh nanti apapun perubahan yang akan dilakukan oleh BGN, implementasinya ada di tataran SPPG atau di tangan para mitra ya bersama SPPI-nya. Baik, kalau begitu. Ini kan tentu kita juga akan melihat bahwa ini semakin ke depan program ini akan semakin besar begitu, dan pengawasan, komunikasi, koordinasinya itu pasti akan lebih mudah juga kalau menggunakan teknologi dan juga digitalisasi. Nah, ini seberapa besar kemudian teknologi ini, digitalisasi ini akan digunakan untuk pemantauan distribusi sampai juga penggunaan anggaran begitu, Pak? Oh, persis sekali. Jadi itu juga yang saya ingatkan kemarin kepada Pak Sudaryono bahwa soal digitalisasi ini perlu bukan hanya bahkan untuk internal tetapi juga bisa melibatkan eksternal. Karena yang namanya MBG ini sebetulnya dia suatu gerakan ya, selain gerakan gizi dia juga gerakan ekonomi. Di mana ekonomi masyarakat, di mana para produsen lokal ya
untuk sayur-sayuran, untuk petani, untuk ternak, itu harus bisa diakomodasi dan menjadi supply bagi MBG. Nah, saya mengusulkan agar ada semacam aplikasi yang di dalamnya itu bisa masuk para supplier, sehingga SPPG itu bisa tahu mereka bisa mendapatkan bahan di mana saja dengan harga berapa, dan kalau bisa yang paling dekat dengan mereka begitu. Jadi intinya ada suatu platform IT yang bisa mempertemukan antara SPPG dengan para produsen, baik itu besar maupun sedang maupun kecil ya, dan terutama yang lokal-lokal dan UMKM. Nah, pada titik itu saya juga menyampaikan kepada Mas Yudhoyono usul saya agar ada perbaikan organisasi dan struktur ya. Jadi karena ini kegiatan yang sangat besar, sangat intens, maka kemudian harus ada suatu struktur yang mungkin lebih kuat lah. Misalnya di tiap provinsi harus ada cabang, jangan merupakan gabungan dari beberapa provinsi. Tiap kabupaten kota juga harus ada semacam koordinatornya, jangan gabungan beberapa kabupaten, karena tadi jumlahnya itu sangat banyak begitu dan harus dipantau dengan cermat. Jadi organisasinya harus kuat, karena kalau organisasinya tidak kuat maka kemudian pengawasan juga menjadi lemah, termasuk juga melibatkan pengawasan dari kementerian yang lain. Bisa saja misalnya MBG, BGN dan SPPG fokus kepada produksi, tetapi untuk soal kualitas dibantu oleh Kementerian Kesehatan, khususnya lewat jaringan puskesmas. Kita tahu bahwa puskesmas di Indonesia itu banyak juga, ada sekitar 10.000. Tentunya rasanya sangat memungkinkan bahwa satu puskesmas misalnya kalau dibagi rata itu mengawasi 3 SPPG. Jadi BGN atau SPPG itu produksi makanan dan kontrol kualitinya dilakukan oleh Kemenkes. Itu beberapa ide dan usulan. Tapi ini kan ide dan usulan ya, nanti bagaimana persisnya tentu akan diolah oleh BGN, oleh Pak Sudharyono bersama dengan Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan. Baik, kalau begitu tentu kita berharap ada perubahan signifikan yang terjadi setelah ini, dan yang paling penting adalah masyarakat bisa puas begitu ya dengan kinerja dari BGN di bawah kepemimpinan yang baru ini. Pak Muhammad Kodari, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk anak-anak kita. MBG adalah investasi masa depan. Betul, tentu kita harapkan ini hasilnya akan baik, nantinya bisa kita rasakan di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat kembali beraktivitas Pak Kodari.